Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upit Uspitasari. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Bojongjengko 02, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 dengan jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 dengan materi ibadah haji, tema wajib haji dan hikmahnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Iya, alhamdulillah ya. Pada hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran Ibu Pendidikan Agama Islam. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Setelah itu lanjut ke pembiasaan membacakan surat pendek ya, yaitu surat Al-Insyirah yang dipimpin oleh Yudis. Silahkan membaca doa. Siap. Rapi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi rabbah wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan membacakan surat Al-Insyirah. Ya semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka widrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah ya. Oke anak-anak, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional dengan Garuda Pancasila. Untuk semuanya berdiri terlebih dahulu. Pancasila.
bersedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Ya, baik. Alhamdulillah pada hari ini ya, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Oke, kenapa? Kenapa tidak hadir? Ya, kalau sakit kita doakan mudah-mudahan disembuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita tepruk ini dulu ya, semangat. Ya. Tepruk semangat. Lagi, tepruk 1. Tepruk 2. Tepruk 3. Tepruk 4. Tepruk 5. Ya, alhamdulillah ya. Mengenai materi hari ini, untuk minggu yang lalu masih ingat kita materinya tentang apa? Iya, ibadah haji ya. Di mana ibadah haji itu ada rukun haji, ada juga wajib haji, syarat wajib haji. Mengenai haji, ada yang tahu haji itu apa? Pergi ke Mekah katanya. Ada lagi? Haji artinya berkunjung atau berziarah ke Ka'bah ya. Ada juga ya, kita ada di dalam itu juga ada syarat wajib haji. Syarat wajib haji itu ada berapa? 4. Yang pertama Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Yang keempat bila mampu ya. Kita mampu, ada Islam, ada balik, berakal dan mampu. Itulah wajib haji. Untuk hari ini kita ibadah haji ya. Di mana ibadah haji ini ada tujuan pembelajaran ya. Temanya itu kita wajib haji dan hikmahnya. Di sini ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran ini kalian dapat menjelaskan pengertian wajib haji dan menyebutkan hal-hal yang termasuk di dalamnya ya. Kemudian yang kedua yaitu kalian dapat mengidentifikasi perbedaan antara rukun haji dan wajib haji. Yang kedua yaitu yang ketiga menjelaskan hikmah pelaksanaan ibadah haji baik secara lisan ataupun tulisan. Yang keempat yaitu menunjukkan sikap religius, kerjasama dan tanggung jawab selama kegiatan pembelajaran. Oke, kita menyaksikan video terlebih dahulu ya. Yuk kita sama-sama menyimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar yang jadi? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat dalam mencari. Hadirin yang kawin dan berbahagia, pada mau nggak nih berangkat haji? Siapa bilang yang mau berangkat haji? Kami yang berhaji kan provinsi kelima ya. Nah sebelum itu kita harus tahu kata orang yang pengenalan haji yang dilakukan itu bagaimana sih? Yuk kita bahas sama-sama. Ada beberapa hal yang harus dilakukan saat wukuf. Di antaranya adalah sebagai berikut. Jemaah mulai tawaf dari garis lurus di dekat area Hajar Aswad. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan ikut. Nah, itu ya, itulah
rangkaian tentang ibadah haji ya. Baik, untuk selanjutnya tadi kan kalian menyaksikan video di mana itu. Kemudian di sini Ibu ada pertanyaan nih tentang video tadi ya. Di sini nomor 1 yaitu apa yang pertama kali dilakukan saat orang mulai berhaji? Apa? Baca niat apa? Niat berihram ya, niat berihram. Yang kedua, apa yang dilakukan saat tawaf? Nih, orang sedang saat tawaf itu apa? Tawaf itu apa? Ya, berkeliling Ka'bah sebanyak 7 kali ya, sebanyak 7 kali. Biasanya kalau sedang berkeliling Ka'bah kita membaca talbiyah. Apa membaca talbiyahnya tadi? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Ya. Tuh, untuk yang ketiga yuk, apa itu sa'i? Ada yang tahu sa'i itu apa? Sa'i adalah ya, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah ya. Itu sa'i itu harus berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Itu ya. Itu seputar dari video. Kita lanjut ke materi tentang wajib haji. Di mana wajib haji adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji untuk melengkapi rukun haji. Wajib haji ini apabila tidak dilaksanakan, hajinya tetap sah ya. Tapi dia harus membayar dam. Apa itu dam? Denda ya. Denda. Jadi wajib haji ini kita kalau misalkan karena wajib haji ini hanya pelengkap dari rukun haji. Bedanya apa tuh antara rukun haji dan wajib haji ya? Wajib haji bedanya kalau rukun haji itu wajib rangkaiannya harus dilakukan, tidak boleh ketinggalan. Kalau ketinggalan itu wajib hajinya tidak sah. Kalau wajib haji ini amalan ini walaupun ada yang ketinggalan satu, tapi hajinya tetap sah, tapi dia harus tetap membayar dam, ya, membayar dam atau denda. Terus selanjutnya yaitu rangkaian wajib haji. Yang pertama yaitu berihram dari mikat, ya. Yang kedua yaitu mabit. Ya, mabit itu apa? Bermalam di Muzdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, bermalam. Mabit itu adalah bermalam ya. Yang ketiga yaitu melontar jumroh. Apa? Melontar apa? Jumroh Aqobah pada tanggal 10. Iya, jumroh Aqobah ya, melontar jumroh Aqobah yang dilakukan dengan cara melempar kerikil sebanyak berapa kali? 7 kali ya. Allahu Akbar itu ada 7 kali berturut-turut mengucapkan apa? Allahu Akbar, Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa jamban maghfuran. Tuh, yang keempat yaitu mabit di Mina pada hari tasyrik, yaitu tanggal berapa kalau hari tasyrik? Iya, hari tasyrik itu tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Nah, kemudian nomor 5 yaitu melontar jumroh wula, wusta dan aqobah. Di sini ada jumroh, ada 3 ya. Ada jumroh wula, ada jumroh wusta dan jumroh aqobah. Pada tanggal berapa? Yaitu pada 11, 12, 13, yaitu pada tanggal hari di mana hari tasyrik di sini ya. Nah, di sini melontar jumroh merupakan
melempar batu sebanyak 7 kali pada sebuah tempat yang diyakini untuk memperingati saat setan menggoda Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam, dan melaksanakan perintah Allah. Yang keenam yaitu tawaf apa? Iya, tawaf wada. Tawaf wada ini adalah merupakan tugas akhir ya. Tugas terakhir dalam pelaksanaan ibadah haji ya. Dan ini yang ketujuh. Ketujuh itu meninggalkan perbuatan yang dilarang. Ya, meninggalkan perbuatan yang dilarang ya. Lanjut ke hikmah. Nah, di sini kan kalau kita ibadah haji pasti ada hikmahnya. Apa sih hikmah melaksanakan ibadah haji ya? Di sini pelaksanaan ibadah haji mengandung banyak hikmah besar ya dalam kehidupan seorang muslim. Berapa hikmah pelaksanaan haji di sini? Yang pertama apa hikmahnya? Ya, menjadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslimin. Oke, sampai sini materi kalian paham? Ada yang mau dipertanyakan? Ya. Kalau tidak, kita di sini Ibu ada tugas kelompok ya. Di mana tugas kelompok ini ya. Tugas kelompok ini kalian harus menyelesaikan masalah. Masalahnya apa aja nih? Ya, Ibu bagikan dulu ya tugas kelompoknya. Ada Ibu ini semuanya ada 4 kelompok ya. Setiap kelompok itu permasalahannya berbeda-beda ya. Setiap kelompok permasalahannya berbeda-beda ya. Di sini Ibu bagikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalian perhatikan itu pertanyaannya ya. Nah, di sini Ibu jelaskan dulu ya. Masalah apa sih yang terjadi? Kan di sini kita mengidentifikasi masalah ibadah haji dan hikmahnya di sini. Di sini untuk kelompok 1 masalahnya di sini Siti mendengar, di sini ada skenario masalah ya. Kalian tugasnya mencari pertanyaan dari permasalahan tersebut ya. Oke, sekarang kita ice breaking dulu ya supaya pikiran kita rileks. Semuanya kita ice breaking. Nyanyi Aku Pergi ke Mekah bisa ya? Bisa. Ibu mutar videonya dulu ya. Ke Marwah, Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberi tahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Dan
Arafah, lalu melempar jumroh menurut sholat qomrah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak ternilai. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, Tanpa diberitahu, Allah, Allah. la ilaha illallah. Iya, gimana, senang? Iya, alhamdulillah ya. Oke, sekarang kalian tinggal cari jawabannya, ya. Silakan kerjakan tugas kalian. Ada ini, ada yang dipertanyakan? Ada ketemu nggak? Ini tentang wajib haji. Kamu permasalahannya apa? Ya, tinggal di sini kita cari dulu nih apa saja larangan dalam ihram, ya. Apa saja larangannya? Tadi yang sudah dijelaskan, pasti kalau kalian memperhatikan pasti tahu. Ini kalian tinggal cari, ya. Kemudian nomor 2, apa yang terjadi Jika seseorang melanggar larangan ihram, tuh? Terus nomor 3, apa yang untuk merendam dan kapan itu, ya. Pengen masuk dengan dam, nah tinggal cari di sini, ya. Kalian tinggal itu. Sini kelompok 2, ya. Permasalahannya apa di sini? Kita harus cari tahu dulu ininya, ya. Di sini kan nomor 1, sebutkan. dan jelaskan urutan wajib haji dari awal sampai akhir. Iya, di sini kalian harus cari nih. Ya, jadi kan di sini harus kalian menyebutkan dan jelaskan apa sih antara urutan wajib haji dan awal sampai akhir. Jadi dari awal sampai akhir, wajib haji sampai awal sampai akhir itu apa aja, ya. Kemudian nomor ini, apa itu mikat? Tadi mikat apa itu, ya. Kemudian mengapa berihram dari mikat itu penting. Nah, itu tinggal ini. Paham, ya? Jadi kalian tinggal jawabannya cari di buku. Baik, udah beres semuanya? Ya, baik, kalau udah beres, di sini Ibu ingin perwakilan dari kelompok, ya, mempresentasikan hasil kerja kalian. Ibadah haji adalah ziarah ke Baitullah Ka'bah. Ziarah yang dilakukan pada ibadah haji ziarah itu terkait bulan Dzulhijjah untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu sesuai hukum Islam. Rukun haji adalah bagian penting dari ibadah haji yang harus dilakukan. Dan jika ditinggalkan, maka haji tidak sah. Wajib haji adalah apa yang harus dilakukan, tetapi jika ditinggalkan, hajinya tetap sah, namun dengan bayar dam atau denda. Karena wajib haji adalah pelengkap yang menentukan ketaatan dan kesempurnaan ibadah. Meninggalkan tanpa alasan berarti tidak menjalankan ibadah sesuai ajaran syariah. Tuh, ya. Oke, untuk kelompok lain mungkin ada yang mau ada tanggapan apa yang dipresentasikan kelompok 1 ini? Tanggapannya ada? Ada yang bertanyakan? Tidak ada, paham, ya? Alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Ya, itulah masalah-masalah yang terjadi ibadah haji, di mana di sini kalian harus menyelesaikan permasalahan yang dari skenario ibadah haji, ya. Nah, untuk kesimpulan, ya, kesimpulan dari ibadah haji ini, kesimpulannya yaitu, boleh kita bareng-bareng, ya, kesimpulannya apa di sini?
ibadah haji adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu ya. Jadi wajib nih bagi umat Islam yang mampu. Mampu itu dalam hal apa? Dalam hal materi maupun fisik ya. Ikhlas, terus pengorbanan. Kan karena di ibadah haji itu kan ada pengorbanan ya. Di mana di situ ada sa'i, berlari-lari kecil, terus mengelilingi Ka'bah, ya kan? Itu kan semuanya itu penuh pengorbanan. Oke, untuk materi hari ini paham semuanya? Gimana? Pelajaran hari ini kalian senang? Senang. Kenapa bisa senang? Iya, kenapa? Belajar bareng-bareng. Iya, belajar bareng-bareng ya. Kita kumpul, maksudnya mengerjakan tugas-tugas bisa melaksanakan dengan bareng-bareng. Ya. Nah, sekarang Ibu ingin tahu nih pemahaman kalian itu sampai mana. Nah, ini sekarang Ibu kasih evaluasi ya. Evaluasi. Jadi kalian kerjakan ya. Nanti ini dikerjakan, ada evaluasi pemahaman kalian sampai mana di sini. Oke, sekarang anak-anak sudah selesai? Ya udah, kalau udah selesai kumpulkan ya. Boleh kumpul ke depan. Ya. Alhamdulillah. Gimana materi hari ini? Kalian menyenangkan? Apakah kalian setelah mempelajari materi ini, apakah kalian ingin pergi ke Mekah? Mau beribadah haji? Mau ya. Kita berdoa mudah-mudahan ke depannya kita semua bisa melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Suatu saat nanti mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah haji. Kita bisa ketemu lagi di minggu depan selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari tentang ibadah kurban ya, ibadah kurban. Itu nanti minggu depan. Baik, untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.